Berikut ini adalah penjelasan mengenai inti dari masing-masing aliran filsafat barat modern atau epistemologi barat. Yang pertama yaitu rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah aliran filosofi yang meyakini bahwa pengetahuan dan kebenaran dapat diperoleh melalui akal budi dan pemikiran rasional. Rasionalis menganggap bahwa pemahaman dunia bergantung pada pemikiran, deduksi logis, dan penalaran. Mereka cenderung meragukan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan yang ada. Rasionalis meyakini bahwa ada kebenaran yang dapat diakses melalui pemikiran dan bukan hanya melalui pengalaman empiris. Contoh filosof rasional yang terkenal adalah René Descartes yang menyatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Prinsip ini mengindikasikan bahwa keberadaan manusia bergantung pada kemampuan berpikir atau kesadaran diri. Hal ini memiliki dampak yang mendalam pada bidang filsafat dan epistemologi. Yang kedua yaitu empirisme. Aliran empirisme adalah aliran filosofi yang mengemukakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan observasi. Menurut empiris, segala pengetahuan yang kita miliki didasarkan pada pengamatan konkret dunia nyata. Empirisme juga menekankan pentingnya metode ilmiah dan eksperimen dalam memperoleh pengetahuan yang valid. Dengan melalui pengamatan dan pengalaman, kita dapat mengumpulkan data dan fakta yang membentuk dasar pengetahuan. Tokoh-tokoh terkemuka dalam aliran empirisme yaitu yang pertama John Locke, Charles Berkeley, dan David Hume. Masing-masing dari mereka menyumbangkan pemikiran dan argumen yang menekankan pentingnya pengalaman indrawi dalam membentuk pengetahuan manusia. John Locke misalnya mengemukakan bahwa pikiran manusia pada awalnya adalah tabula rasa atau papan tulis kosong yang kemudian diisi dengan pengalaman indrawi. Yang kedua yaitu Berkeley menyoroti pentingnya persepsi dalam pemahaman dunia. Sementara yang ketiga yaitu David Hume menentang keyakinan tentang adanya hubungan kausal dan menekankan pengalaman sebagai dasar pengetahuan manusia. Ketiga yaitu kritisisme. Aliran kritisisme adalah aliran filosofis yang menekankan pentingnya analisis dan evaluasi yang hati-hati terhadap pengetahuan dan pemikiran. Inti dari kritisisme adalah mengajukan pertanyaan kritis tentang asumsi, konsep, dan argumen. Kritisisme mempertanyakan sumber, kelayakan, dan batasan pengetahuan. Dalam kritisisme, pemikiran kritis dan refleksi sangat penting untuk memahami dunia dan mencapai pengetahuan yang lebih akurat. Aliran kritisisme yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menggabungkan antara elemen-elemen rasionalisme dan empirisme. Kant berpendapat bahwa struktur a priori dalam pemikiran manusia yang membentuk cara kita memahami dunia. Tetapi pengetahuan juga memerlukan pengalaman sensorik. Kant menekankan bahwa pengetahuan kita terbatas oleh cara kita mempersepsikan dunia. Yang keempat yaitu positivisme. Aliran positivisme adalah aliran filosofi yang mengemukakan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan metode ilmiah. Positivis percaya bahwa hanya fakta-fakta yang dapat diamati dan diuji secara empiris yang memiliki nilai pengetahuan yang berarti. Positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte menganggap bahwa pengetahuan ilmiah adalah satu-satunya bentuk pengetahuan yang valid. Positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengamatan empiris dalam memahami dunia. Hal-hal yang tidak dapat diamati atau diukur dianggap tidak memiliki nilai dalam pengembangan pengetahuan. Yang kelima yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filosofi yang menekankan pentingnya eksistensi individu, kebebasan, dan pengalaman subjektif. Para eksistensialis berpendapat bahwa manusia bebas untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta hidup dalam ketidakpastian dan ketidakjelasan. Eksistensialis menganggap bahwa individu harus menemukan dan menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri. Filosof eksistensialis yang terkenal adalah Jean-Paul Sartre. Salah satu konsep utama yang dikemukakan Sartre adalah eksistensia sebelum esensi. Ia menekankan bahwa manusia terlahir tanpa tujuan atau esensi yang tetap dan melalui tindakan dan pilihan bebasnya, manusia menciptakan makna dalam kehidupan mereka. Menurut Sartre, kebebasan merupakan karakteristik mendasar manusia, tetapi juga memberikan beban moral dan tanggung jawab yang besar. Yang terakhir yaitu pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran filosofi yang menekankan nilai-nilai praktis dan akibat-akibat yang berguna dalam menentukan kebenaran atau nilai. Pragmatis meyakini bahwa nilai kebenaran dan konsep harus diuji.
Pragmatisme menolak pandangan bahwa kebenaran adalah entitas statis yang dapat ditemukan secara objektif atau rasional. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa kebenaran adalah hasil dari proses yang terus berkembang dan dapat berubah seiring dengan perkembangan pemikiran dan pengalaman manusia. Salah satu tokoh terkemuka dalam aliran pragmatisme adalah Charles Sanders Peirce, William James, dan George Weah. Mereka mengembangkan konsep-konsep seperti uji praktis, kegunaan, dan konsekuensialisme dalam menggambarkan inti dari pemikiran pragmatis. Pragmatisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam banyak bidang, termasuk filsafat, psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Epistemologi Barat, terutama dalam aliran-aliran filsafat Barat modern, cenderung memfokuskan pada pengetahuan yang dapat diperoleh melalui nalar logis dan pengamatan empiris. Metode-metode seperti logika, metode ilmiah, dan rasionalitas menjadi landasan utama untuk memperoleh pengetahuan yang dianggap sah. Oleh karena itu, dalam epistemologi Barat, pertanyaan-pertanyaan metafisik dan aspek-aspek spiritual seringkali tidak diberikan perhatian yang sama seperti hal-hal yang bersifat logis dan empiris. Dalam konteks Islam, terdapat pendekatan epistemologi yang lebih luas dan eksklusif yang dikenal sebagai metode Bayani. Metode Bayani sendiri adalah pendekatan epistemologi dalam tradisi Islam yang mencakup pengetahuan logis dan rasional. Hal ini melibatkan penggunaan nalar dan logika, tetapi juga mengakui adanya dimensi fisik dan metafisik yang tidak dapat dipecahkan sepenuhnya melalui metode-metode empiris dan logis dalam aliran filsafat Barat modern. Metode Bayani dalam epistemologi Islam menggabungkan pemahaman wahyu dan penalaran rasional dalam rangka memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang realitas, baik yang fisik maupun metafisik. Hal ini mencakup penafsiran Al-Quran dan hadis dengan menggunakan logika dan metode kritis serta memperhatikan dimensi spiritual. Dalam metode Bayani terdapat kerangka kerja yang mencakup pemahaman agama sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga menghargai dan mengintegrasikan aspek-aspek ilmiah dan rasional. Metode ini mempertimbangkan pemahaman agama, pemikiran filosofis, pengamatan empiris, logika, dan penalaran untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas fisik dan metafisik. Dalam prakteknya, metode Bayani digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dalam tradisi Islam, termasuk ilmu kalam, filsafat Islam, tasawuf, dan tafsir Al-Quran. Metode ini memungkinkan eksplorasi pengetahuan yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk yang bersifat fisik dan metafisik, serta menghubungkannya dengan pemahaman agama. Dapat disimpulkan bahwa konteks Islam, metode Bayani adalah salah satu pendekatan epistemologi yang digunakan untuk mengkaji pengetahuan baik yang fisik maupun metafisik. Pendekatan ini mengintegrasikan pemahaman wahyu, logika, dan penalaran rasional untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang realitas. Filsafat Barat modern dapat memberikan sejumlah pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa penjelasan yang bisa diambil, yaitu yang pertama, rasionalitas dan logika. Filsafat Barat modern menekankan pentingnya pemikiran rasionalitas dan penggunaan logika dalam memahami dunia. Hal ini dapat membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, berargumen dengan baik, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dasar-dasar logika, kita dapat menghindari pemikiran yang bias atau tidak konsisten, serta mengakui dan menghargai pentingnya bukti dan argumen yang kuat. Yang kedua, metode ilmiah. Filsafat Barat modern memberikan landasan bagi metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan pembuktian ilmiah. Melalui pendekatan ini, kita dapat belajar untuk mengumpulkan data, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan mengevaluasi hasil dengan objektif. Dengan memahami metode ilmiah, kita dapat mempertanyakan keyakinan dan gagasan yang ada, serta memperoleh pengetahuan baru berdasarkan bukti yang objektif. Yang ketiga, kebebasan dan hak asasi manusia. Filsafat Barat modern juga telah mempengaruhi pemikiran tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghormati martabat manusia, keadilan, dan persamaan dalam masyarakat.
Melalui pemahaman ini, kita dapat mendorong toleransi, kesetaraan, dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Keempat, yaitu pluralisme dan toleransi. Pemikiran filsafat barat modern juga dapat mengajarkan tentang pluralisme dan pentingnya menerima perbedaan dalam masyarakat. Memahami pemikiran filosofis seperti perspektif pluralis dapat membantu kita menghargai keberagaman budaya, agama, dan pandangan dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global. Yang terakhir yaitu etika dan tanggung jawab. Filsafat barat modern telah memberikan kontribusi besar dalam bidang etika dengan menjelaskan prinsip-prinsip moral dan konsep-konsep seperti etika kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang etika dapat membantu kita membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan. Secara keseluruhan, mengkaji filsafat barat modern dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang manfaat dalam memahami dunia dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih baik.